Selamat datang di mata kuliah pilihan TI 4032 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya Joko Siswanto dari kelompok keahlian manajemen industri FTI ITB, pengampu mata kuliah ini. Kuliah Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ini akan menggunakan kerangka Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi terpadu atau Integrated Competency Based Human Resource Management System, yaitu pendekatan yang memanfaatkan teknologi informasi maju dengan berbasis pada metode sistematis yang telah dikaji dan dibakukan untuk mengelola pegawai dalam organisasi mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan, sampai dengan pensiun secara optimal dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi posisi jabatan dalam organisasi dan profil kompetensi yang dimiliki pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Berbeda dengan pendekatan sistem administrasi personalia maupun sistem manajemen SDM konvensional, sistem ini semakin banyak diterapkan di berbagai organisasi terkemuka di penjuru dunia karena pertama, mampu meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Kedua, berdasarkan kriteria kemampuan individu yang dapat diamati dan diukur. Dan ketiga, tidak diskriminatif terhadap latar belakang pendidikan, gender, kaum minoritas, difabel, maupun dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peserta dalam rekayasa, terutama dalam merancang, mengoperasikan, dan memelihara serta mengembangkan sistem manajemen SDM berikut dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komputer, khususnya untuk industri manufaktur dan untuk bisnis pada umumnya. Bobot mata kuliah ini 3 SKS dan sifat mata kuliah ini adalah pilihan. Tujuan instruksional umum mata kuliah ini ada 3. Pertama, peserta diharapkan memiliki wawasan dan pengetahuan terkait dengan konsep dasar dan komponen utama manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Kedua, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan setiap fungsi dan aplikasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Dan ketiga, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan terkait strategi implementasi dan pengembangan ke depan manajemen SDM berbasis kompetensi. Untuk materi kuliah dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah konsep dasar dan komponen utama manajemen SDM berbasis kompetensi. Bagian ini terdiri dari 3 materi, yaitu manajemen SDM strategis, sistem manajemen SDM berbasis kompetensi terpadu, kompetensi organisasi, kompetensi jabatan, dan kompetensi individu. Bagian kedua adalah fungsi dan aplikasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, terdiri dari 7 materi, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan SDM, 2. Sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai, 3. Sistem manajemen kinerja, 4. Sistem kompensasi, 5. Sistem manajemen talenta, 6. Sistem karir dan rencana suksesi, dan terakhir 7. Pengembangan SDM dan manajemen pengetahuan. Bagian terakhir adalah strategi implementasi dan pengembangan ke depan yang terdiri dari 2 materi. Yang pertama adalah strategi implementasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, dan yang terakhir adalah arah pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi di masa yang akan datang. Berikut kerangka materi kuliah ini secara keseluruhan. Pada lingkaran pusat adalah kamus kompetensi organisasi atau kompetensi dictionary. Pada lingkaran kedua adalah pembentuk kamus kompetensi, yaitu visi, misi, dan nilai organisasi, dan bisnis, strategi, dan teknologi. Juga pengguna kamus kompetensi, yaitu kebutuhan kompetensi jabatan atau job kompetensi profile, dan kompetensi individu. Sedangkan komponen terluar adalah fungsi-fungsi manajemen SDM yang ke depan akan dibahas satu persatu dalam kuliah ini.
Terdapat 3 buku referensi yang akan banyak digunakan dalam kuliah ini, seperti tercantum dalam slide, dan bahan tambahan berupa paper, video, dan berbagai bahan dari internet juga akan digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi perkuliahan selengkapnya.